Perkenalkan, nama saya Rani Kris Monika dari kelas manajemen pagi C, NIM 18104167299. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas yang diberikan oleh Pak Ade Mursalin yang bersifat analisis pasar luar negeri, yaitu melakukan penelitian pasar luar negeri alternatif. Yang pertama, potensi pasar. Menilai potensi pasar bertujuan untuk mengetahui produk suatu perusahaan terhadap pesaingnya. Yang selanjutnya, tingkat persaingan. Pentingnya mengetahui tingkat persaingan terhadap kompetitor bertujuan agar perusahaan mampu mengambil keputusan yang tepat agar kebijakan yang diambil efektif dan efisien. Yang ketiga, lingkungan hukum dan politik. Pemahaman terhadap lingkungan hukum dan politik sangat diperlukan agar bisnis yang dijalankan tidak berbenturan dengan aturan dan norma yang berlaku pada negara di mana bisnis dijalankan. Yang keempat, pengaruh sosiokultural. Sosiokultural erat kaitannya dengan motivasi kerja, norma dalam jam kerja dan pengajian, dan penerapan serikat pekerjaan. Dan yang paling penting ialah budaya yang berlaku di masyarakat negara tersebut. Mengevaluasi biaya keuntungan dan resiko biaya. Biaya yang relevan digunakan ialah biaya yang langsung dan biaya kesempatan. Biaya langsung ialah biaya yang diperlukan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri yang baru, yang meliputi biaya untuk mendirikan operasi perusahaan, memberikan fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankan dan mengirim alat-alat dan produk dengan keuntungan. Semua tujuan bisnis mencari keuntungan yang lain besar berasal operasi perusahaan, memberi fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankan dan mengirim alat-alat produk dengan keuntungan. Semua tujuan bisnis adalah mencari keuntungan yang paling besar berasal dari penjualan dan profil dan ekspektasi pasar yang dilakukan. Resiko. Menganalisis resiko berarti berusaha untuk meminimalkan hal-hal yang buruk yang dapat terjadi. Memilih cara masuk pasar luar negeri, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan cara masuk pasar luar negeri. Yang pertama, keuntungan pemilik. Yang kedua, keunggulan lokasi. Yang ketiga, keunggulan internasionalisasi. Keempat, faktor-faktor lainnya, yaitu kebutuhan akan pengendalian, kesediaan sumber daya, dan strategi global. Masuk pasar luar negeri. Yang pertama, keunggulan kepemilikan adalah sumber daya yang nyata dan tidak nyata yang memberikan keuntungan bersaing perusahaan dibandingkan competition. Yang kedua, keunggulan lokasi. Faktor yang mempengaruhi keinginan perusahaan untuk memproduksi di negara tujuan dibandingkan memproduksi di negara asal. Yang ketiga, keunggulan internasionalisasi. Keuntungan yang dibuat perusahaan diharapkan menghasilkan produk atau jasa sendiri, bukan dengan mengandalkan kontak dengan perusahaan lain. Ekspor ke luar negeri. Ekspor tidak langsung adalah ekspor yang terjadi ketika perusahaan menjual produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produk tersebut baik dalam bentuk asli maupun sudah dimodifikasi. Ekspor langsung adalah ekspor yang terjadi melalui penjualan ke pelanggan baik distributor maupun pemakai akhir yang berada di luar negeri asal perusahaan. Ekspor intra-corporate adalah penjualan barang yang oleh perusahaan tertentu dalam negeri tertentu di perusahaan afiliasi di negara lain.
Alternatif masuk lainnya yaitu adalah untuk mempertimbangkan ekspor sebagai cara masuk ke pasar internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kebijakan pemerintah, masalah pemasaran, pertimbangan logistik, isu-isu distribusi. Sekian jawaban yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.